Halo guys, welcome back to my channel. Namaste with Pen Yoga Star. Hari ini kita akan ngobrol tentang trauma. Apa itu trauma? Ya, pasti semua orang itu punya trauma di dalam tubuhnya. Walaupun kadang-kadang mikirnya, enggak kok, saya kayak nggak ada trauma deh. Tapi sebenarnya pasti ada suatu kejadian dalam hidup yang kita anggap berat untuk dilewati dan tanpa sadar itu tersimpan di dalam tubuh kita atau dalam pada nervous system kita. Nah, yang aku ingin bahas hari ini adalah bagaimana cara kalian untuk merilis trauma tersebut. Salah satunya adalah dengan yoga. Ya, kenapa dengan yoga? Karena dalam yoga kita percaya, kita yakini bahwa yoga itu banyak sekali melakukan pembukaan pada spine, pada chest, dan itu adalah membuka medan energi untuk menjadi lebih lancar. Ya, kita punya medan energi dari kepala sampai ke bawah. Ya, dan di yoga itu kita buka lagi. Mungkin yang kalian tahu bahwa sekarang Pen Yoga Star lagi mendalami spinal energetics, itu juga berhubungan dengan trauma. Yang semakin yakin bahwa yoga itu sangat membantu untuk merilis trauma. Jadi kalau kalian punya masalah dengan trauma, awalnya sebelum melakukan spinal energetics, kalian melakukan yoga dulu itu sangat membantu. Karena setiap kita melakukan back bend, kita membuka lagi area hati kita, sehingga blockage atau trauma yang ada di hati, itu kita stretch, kita jalankan lagi, dan dengan bantuan nafas dia akan berjalan, mengalir, dan tidak stuck di badan kita. Ya, jadi begitupun juga di tenggorokan, begitupun di kepala. Nah, traumanya sendiri itu biasanya dari mana? Biasanya dari saat kita dibesarkan. Bukan hanya dari orang tua. Dari orang tua itu pasti ada kadang-kadang bagaimana kita dibesarkan, kita melewati, misalnya ada orang tua yang biasa mendidik dengan keras, atau marahnya itu misalnya terbiasa dengan memukul, memaksa gitu. Dan kita tidak boleh menyalahkan orang tua kita karena dalam kenyataannya mereka pun juga masih belajar bagaimana cara membesarkan anak. Jadi walaupun kita punya trauma dan kita merasa itu dari orang tua, tetap kita tidak atau sebaiknya tidak pernah menyalahkan orang tua kita akan kejadian itu. Tapi bagaimana kita menghandle-nya saat ini, itu yang paling utama. Ya, dan biasanya terbawa, kayak misalnya Pen Yoga Star, saya juga pernah berbagi di beberapa acara bahwa waktu kecil itu ayah saya itu menerapkan bahwa kalau dalam keseharian itu kita harus wajib dalam hal apapun. Misalnya wajib belajar, wajib les gitu, les dengan jadwal yang cukup padat, terus harus les sesuai yang ayah saya sarankan karena demi kebaikan saya juga, tapi wajib gitu, dan tidak boleh sampai nggak ikut. Jadi tiap hari itu saya punya kewajiban yang kadang-kadang saya sendiri sebenarnya nggak mau. Tanpa saya sadar, keharusan itu menjadi trauma di dalam tubuh saya. Jadi saya kalau misalnya pas sudah dewasa tuh saya sebel banget kalau dalam suatu pertemanan gitu ada yang bilang kayak, lo harus gini. Itu buat aku kayak, hah? Kenapa gue diharusin? Kenapa lo maksa-maksa gue? Lo kan bukan bokap gue gitu. Lo kan bukan orang tua gue, kenapa lo harusin gue? Dan itu biasa aku jadi mau mundur dari persahabatan itu. Padahal itu cuma sekedar kata harus. Kecuali kerjaan. Kalau urusan kerjaan profesional, of course gitu, harus dilakukan, harus diselesaikan. Intinya adalah bahwa trauma itu bukan hanya sekedar hal besar gitu, bukan dari kecelakaan aja, bukan dari ditinggal orang yang disayangi, tapi sampai sekedar bahwa waktu kecil kamu dibentuk untuk harus begini, harus begitu. Sampai besar pun harus itu bisa menjadi trauma kamu, dan itu terjadi pada diri saya. Tapi apa yang saya lakukan sekarang dengan perjalanan my healing journey, sekarang jadi lebih bisa ngelihat kenapa sih sebenarnya orang itu ngomong harus gitu. Akhirnya saya ngeliat dari sisi kiri kayak, oh dia ngomong harus karena dia sangat membutuhkan saya. Saya lihat dari sisi kanan, kenapa dia ngomong harus? Oh, karena dia segitu menghargainya persahabatan ini. Kalau dulu tiap orang, lo pokoknya harus datang ya, awas lo kalau sampai nggak datang. Wah, saya langsung kayak, hah, kenapa saya harus diharusin sampai kayak gini? Dan malah ngerasa jadi kayak beban gitu. Akhirnya sekarang udah mulai berdamai dengan kata harus gitu. Mungkin bagi beberapa orang, masa gitu doang bisa jadi trauma? Itulah yang disebut trauma. Kadang-kadang di si A, hal itu nggak ada artinya. Dan itu simple banget. Tapi di hal B, hal sekecil harus itu bisa sangat berat gitu ya. Dan itu masih banyak lagi. Trauma itu juga bisa dari verbal abuse, dari kata-kata yang sangat menyakitkan,
dari sexually abuse, kita pernah diperlakukan paksa secara seksual tanpa hal yang kita inginkan, atau physical, kita biasa dipukul. Itu juga bisa salah satu menjadi trauma di tubuh kita yang biasanya tersimpan di bagian tulang ekor. Dan itu juga harus kita rilis karena nggak bisa selamanya. Biasanya kita jadi membawa trauma itu dan akhirnya jadi gampang banget sensitif bila berhubungan dengan abuse. Dalam arti hanya sedikit orang menyentuh kita, bahkan ada beberapa orang yang langsung gemeteran gitu. Itu salah satu ciri kita memiliki trauma. Jadi intinya dari pembicaraan kita hari ini adalah kalian walaupun memiliki trauma bukan berarti kalian memiliki kekurangan, tapi kalian harus mulai tahu gimana cara merilisnya. Dengan yoga, dengan mulai masuk ke dunia energi, dengan reiki, dengan spinal energetics gitu. Dan kalian mulai mencari apa yang baik dan cocok buat kalian. Jadi jangan diamkan saja traumanya, karena sayang kalau terus dibawa, itu akan merupakan beban di tubuh kalian. Oke, sekian tentang trauma hari ini. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di bawah sini dan kita ngobrol lebih panjang lagi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen karena akan langsung dibalas oleh Pen Yoga Star. Buat kalian yang nanya, hari ini Pen Yoga Star lagi pakai Penyo Grip Mat. This is my mat dengan warna espresso. Jadi kalau kalian ngerasa suka dengan warna ini, kalian bisa cek di keranjang kuning atau di keranjang hijau. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di Namaste with Pen Yoga Star.